Oke dok, dok mungkin bagi masyarakat awam yang memahami perihal makanan ultraproses, mungkin mereka hanya paham bahwa makanan ultraproses ini bahaya dari segi kandungan GGA ya dok ya, terkait perisa dan mungkin juga pengawetnya. Nah ini mungkin yang masyarakat nggak disadari, yang tidak masyarakat dari bahayanya makanan ultraproses selain GGL dan sejenisnya ini apa saja dok? Mungkin yang banyak masyarakat belum ketahui. Iya, jadi kalau Anda perhatikan, terutama dari Anda punya cemilan-cemilan itu, maka akan ada bahasa-bahasa yang ajaib ya. Seperti misalnya penggunaan lemak aja. Ya, Anda nggak bakal ada tulisan sekedar minyak goreng. Pasti di situ ada ditulis misalnya dehydrogenated vegetable oil. Lah bayangin kalau orang nggak ngerti, bocornya cuma nocone, wah iki vegetable oil, wah iki podo wae jenenge minyak sayur, boten. Ya, tolong dibaca dehydrogenated vegetable oil. So itu adalah trans fat. Ya, perusahaan tidak akan tolol menulis this is trans fat. No, they are not going to do that, gitu loh ya. Mereka akan mengatakan demikian. Dan yang lebih menarik lagi di situ ada bahasa-bahasa ajaib seperti misalnya penstabil nabati, emulsifier. So, apa itu? Ya, di dalam alam tidak ada yang namanya penstabil nabati. Ya, karena emulsifier itu dibuat supaya makanan Anda itu tidak pecah. Lah itu, penampakannya jadi bagus gitu loh ya, kempel, gak pecah, ya kan? Lalu ada disebut lagi yang disebut dengan gum, lalu anti caking agent, ya. Itu banyak di mana-mana dan itu sangat mengerikan sekali. Ya, karena di situ akan ada yang disebut dengan apalagi kalau Anda punya semakin roti atau kuenya makin ajaib, rasanya makin maknyus gitu ya, yang kayak wow, explode gitu ya, yang nggak biasa-biasanya. So Anda perlu hati-hati. Ya, karena di situ pasti ada sesuatu yang sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa kalau bicara tentang roti ya Mas ya, roti di negara barat itu sebetulnya kalau dalam klasifikasi Nova itu antara 2 dan 3. Ya sama kayak orang Cina bikin bakmi yang full noodle itu loh. Mie sing diuntel-untel ya kan? Pernah lihat kan di restoran Cina sekarang lagi ngetren ramen itu loh. Bakmi yang ditarik, wah bisa. Pokoknya itu fascinating banget ya kalau kita ngelihat bagaimana kokinya yang spesialis bikin mie. So itu adalah disebut dengan artisan. Bagaimana orang-orang ini memang dari negaranya mereka memang ahli membuat itu. Tapi mie yang seperti itu, roti-roti artisan rumahan, itu paling hanya bertahan 2 hari, Mas. Habis gitu jamuran. So, yang kayak begitu bukan termasuk produk ultra proses. Ya, tetapi kalau begitu Anda sudah pasang merek di situ, lalu kemudian bisa awet di rak sampai sekian tahun, bahkan sekian bulan, sekian tahun, maka itu sudah menjadi produk ultra proses. Oke dok. Jadi bisa disebutkan bahwa bedanya misal kita membeli camilan, kita membeli semacam lenjongan itu juga kue-kuean ya dok ya. Tapi kalau udah masuk ke model yang instan atau model yang dikemas dan dipasarkan di supermarket mungkin sudah berbeda jenisnya ya dok ya. Persis sekali, betul banget. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.